Makanya penasaran juga sih sebenarnya turis Mhm. ini apakah memang baru banget pertama kali ke Indonesia sehingga nggak tahu nih seluk-beluk. Sam Smith kasihan Tapi banget. kalaupun dia nggak ini juga baru pertama kali harusnya dia tidak jadi sebuah hal yang bisa dialami sih karena mestinya Iya. sih dia udah bisa nakar ketika ada yang nawarin di Facebook dengan tawaran yang Nah kayak too ini good to be true. nih warga-warga Facebook nih ya, malah nyalahin pelakunya. We stand with victims Kak, always. Betul. Tapi kalau boleh berkaca dari pengalamannya Mas Sam Smith ini, ya mestinya sih ini tidak terjadi ya Coba kita gitu. tanya dulu ya, kita habis ini juga akan ngobrol sama jurnalis Detik Bali ya, ada Kak Ambrosius Arden. Kak, selamat sore. Iya, selamat Halo sore Mas, Bung Edo selamat dan sore. Esa. Selamat sore Kak Ardin. Kak Ardin Iya, lagi di mana nih? selamat sore. Saya di Labuan Bajo ya, di Oke. Polres ya, di Polres Manggarai Barat. Di Flores. Ya. Di Flores apa di Polres? Di Polres. Di Polres bukan Flores. Iya, di Polres ya. Di Polres. Tiba-tiba di Flores. Ya. Jauh banget. Kardin, ini mungkin buat kita yang melihat tayangan potongan yang diupload nih ya sama salah satu korban karena yang kami dengar juga sebetulnya ada 2 korban gitu ya yang jadi korban penipuan ini miris tapi ada kayak kasihannya gitu ya. Udah dia mau dapat experience gitu ya, diangkut pakai apa tuh? Rakit yang nggak Rakitnya proper sama darurat banget lagi. nggak proper sama sekali gitu. Ya. Tapi mungkin kami juga butuh diceritakan apa awal mulanya, kenapa sebetulnya 2 turis asing ini kok sampai berhasil dirayu gitu untuk akhirnya menggunakan jasa bodong ini gitu, Kak Ardi. Iya, sore Bung Edo dan Esa. Jadi 2 wisatawan mancanegara ini awalnya mau snorkeling ya ke Taman Nasional Komodo. Lalu kemudian pada malam harinya, malam minggu kemarin itu, mereka menginformasikan di Facebook ya, di grup Facebook bahwa mereka berencana untuk melakukan snorkeling gitu. Mereka mencari seseorang yang bisa mengantar mereka ke tempat snorkeling yang bagus gitu. Nah, seseorang di Facebook tersebut yang kemudian diidentifikasi dengan inisial H ya, dia sebagai sopir, menawarkan ke wisatawan tersebut untuk mengantar mereka ke Pulau Mulas ya. Itu ada satu destinasi wisata yang eksotis sebenarnya di Kabupaten Manggarai ya. Kalau ini Manggarai Barat di Kabupaten Manggarai. Jadi dari Labuan Bajo ke Pulau Mulas ini perjalanan darat sekitar 4 sampai 5 jam gitu. Nah, pengakuan wisatawan ini dia sempat menawarkan untuk snorkeling saja di Pulau Kanawa ya, di dekat Labuan Bajo ini. Perairan kalau dari sini sekitar 20 sampai 30 menit pakai kapal wisata gitu sudah sampai di Pulau Kanawa snorkeling. Tetapi disepakati antara bule dengan supir itu, mereka kemudian berangkat ke Pulau Mulas yang relatif jauh dari Labuan Bajo ini. Jadi mereka. Oke, Kak Ardin masih bersama kami? Baik. Sepertinya terputus ya. Tadi mau nanya dulu padahal apakah mereka nyarinya ini di Facebook, apakah di sebuah forum atau simply nyari aja jasa orang terus habis itu dia tanya gitu di situ. Karena banyak kan komunitas-komunitas grup di Facebook tuh yang memang nawarin jasa kah, nawarin barang kah. Coba kita sapa kembali ya, Kak Ardin. Kak Ardin bisa kembali menyapa kami di sini? Oke, kita nantikan dulu ya Detikers. Bahwa sebetulnya tadi disampaikan ada keterlibatan supir gitu ya, driver itu gitu mereka ya. harus nyebrang pakai rakit. Jadi kapal itu tidak bisa bersandar langsung ke pantai yang itu nggak ada dermaganya. Jadi mereka harus boleh kita ulang lagi tadi soal bagaimana setelah mereka mendapatkan jasa ini kemudian seperti apa kelanjutannya tadi soalnya sempat terputus. Ya, nah setelah ditawarin oleh sopir ini, mereka kemudian sepakat untuk
berangkat ke Pulau Mulas ya, salah satu destinasi wisata di kabupaten lain, kabupaten tetangga, namanya Kabupaten Manggarai. Jadi beda destinasi dari yang tadinya dijanjikan. Gini, awalnya bule ini berencana untuk ke Kanava saja, ke Pulau Kanava, dekat dari Labuan Bajo, sekitar 30 menit. Sayang sekali kita harus kembali terputus ya. Padahal ini jujur aku kepo sih sebetulnya. Kepo sama kronologinya, benar. Sampai akhirnya bisa berakhir di sampan itu gitu. Kalau menurut aku sih itu lebih ke debris laut ya yang mengapung. Karena kecil banget, sangat tidak proper, dan juga si dayungnya juga kayak dan tidak aman. Itu dia. Tapi dia pakai life jacket ya si turisnya. Waduh, aku gak perhatiin. Pakai life jacket tadi saya lihat kalau nggak salah. Oh iya, dia juga mungkin nggak mau juga kali ya kalau nggak pakai Bung life Ardin, jacket. kita sudah tersambung kembali, boleh dilanjutin tadi soal tadinya mau ke pulau yang mana? Jadi mereka kemudian memang sepakat antara bule dan supir ini untuk berangkat ke Pulau Mulas ya. Dijanjikan bahwa mereka bisa snorkeling di sana begitu kan. Jadi sudah sepakat gitu ya. Nah, perjalanan ke sana kan menggunakan mobil sekitar 4 jam. Tiba di sana, mereka ini harus nyebrang lagi ke pulau ini, ke Pulau Mulas ini, ke destinasi yang dijanjikan. Nah, kapal di sana itu tidak bisa langsung bersandar di pantai gitu kan. Jadi mereka harus menumpang rakit ya dari gabus ya, styrofoam gitu kan, untuk ke kapalnya. Perahu, kapal kecil ya, perahu. Nah, dari perahu itu baru mereka kemudian ke pulau itu. Jadi kalau di video itu memang benar terlihat bahwa bule itu menggunakan rakit styrofoam untuk menuju ke kapal. Gitu kan. Itu untuk menuju ke kapal ya? Ya, untuk menuju ke kapal. Itu kan harus didayung sekitar 10-an menit lah. Baik. Tapi itu proper dilakukan, memang atau biasanya seperti itu? Dilakukan seperti itu di Labuan Bajo? Informasinya untuk di sana memang seperti itu. Jadi kalau ada wisatawan itu harus menggunakan rakit itu ke kapal gitu kan. Karena kapal katanya tidak bisa bersandar di pantai gitu, tidak ada dermaga. Di pulau kecil ya, betul. Lalu gimana? Iya. Lalu berjalanlah mereka kemudian menggunakan kapal sampailah di pulau itu. Nah, ternyata di spot yang dijanjikan untuk snorkeling ini ternyata tidak bisa begitu kan. Kondisi di sana medannya tidak memungkinkan untuk snorkeling. Baik. Nah, kecewalah bule ini karena awalnya kan dijanjikan untuk snorkeling di sana, ternyata sampai di sana spotnya tidak memungkinkan untuk snorkeling gitu. Jadi pihak harus pulang lagi karena tidak bisa snorkeling gitu kan. Tapi itu biasanya memang dipakai tempat untuk sport snorkeling, Bung Ardin? Itu di sana kan dia spot wisata alam untuk apa ya? Karena kan ada gunung ya. Jadi destinasi utamanya kan memang sekalian view laut, itu kan view gunungnya begitu, dari utamanya begitu. Nah, hari itu informasinya karena gelombangnya tinggi kan memungkinkan untuk snorkeling. Faktor cuaca berarti ya. Memang jadi memang di luar ekspektasi itu bahwa sampai di sana dia akan snorkeling gitu. Nah, sepulang dari sana, bule itu pengakuannya dia membayar 2 juta ke supir ini perjalanan trip sana begitu. 2 juta, lalu kemudian karena ekspektasinya tidak terpenuhi itu kan, tidak bisa snorkeling di sana, dia mengeluh lah kurangnya dari sana. Peristiwa kan hari Minggu tanggal 27 Juli kemarin. Hari Minggu terus sampai di Labuan Bajo, dia mengeluh, sampaikan keluhan itu di Facebook gitu kan. Diceritakan semua kronologisnya, termasuk tidak kenyamanan di perjalanan itu kan. Ceritanya bagaimana supir minum, merokok, apa segala macam yang membuat dia tidak nyaman dalam perjalanan begitu. Kira-kira seperti itu gambaran awalnya. Jadi sebenarnya bukan penipuan ya, cuma karena atas dasar ngerasa tidak nyaman dan puas, kemudian akhirnya membuat narasi ini sebuah penipuan gitu dan di-share juga di sosial media, begitu Bung Ardin? Ya, soalnya dia tidak bisa snorkeling di sana begitu. Jadi sebuah destinasi untuk bisa snorkeling, ternyata dia tidak bisa melakukan snorkeling di sana. Jadi unsur dugaan penipuannya mungkin di situ ya begitu. Betul. Bahwa kalau kemudian mereka ke sana sepakat, mereka sudah sepakat untuk
untuk ke sana. Tetapi spotnya itu destinasinya tidak sesuai Tidak ekspektasinya sesuai dengan begitu. ekspektasi gitu. Dan dikabarkan juga Iya, bahwa akhirnya ada 2 orang yang diperiksa juga oleh kepolisian untuk ditanyai gitu ya, apa sebetulnya yang terjadi gitu ya, dan akhirnya dilepaskan kembali ya, Mas Ardin. Bung Ardin bisa bergabung kembali dengan kita? Jadi sebetulnya kalau secara rangkaian sih sudah sesuai halo, dengan Iya. Ya, Bung Ardin iya, iya, silakan. iya, Setelah dilakukan gimana tadi? pemeriksaan dengan kepolisian begitu, kemudian hasilnya apakah Iya, sudah dipastikan bahwa ini adalah iya. penipuan atau tidak? Ya, malamnya setelah pulang dari Pulau Mulos ini, Bule ini kan mengeluh di Facebook ya, mengeluhkan di Facebook. Lalu kemudian keluhan ini kemudian dibaca oleh sopir yang mengantar mereka begitu kan, gitu. Ya dibaca, lalu dikirim pesan pribadi. Jadi sopir ini minta ke Bule ini untuk menghapus postingan itu, begitu kan. Minta menghapus postingan itu, lalu ada sedikit ancaman kalau tidak dihapus akan mendatangi penginapan Bule itu. Jadi sopir itu memang tahu penginapan Bule ini karena mereka jemput langsung ke penginapan itu. Oke. Ya, nah. Oke, kita lanjutkan dalam babak selanjutnya sepertinya. Jadi kalau asumsi gua sebenarnya tidak niat nipu ya. Tidak niat nipu, cuman memang pada saat perjalanannya gitu ya, memang tidak sesuai ekspektasi dan there are some things yang memang bisa dikontrol oleh si H ini. Betul. Ada yang tidak gitu. Betul. Contohnya adalah ya kalau cuacanya atau gelombangnya tinggi, ya memang nggak bisa untuk Halo, Bu Edo. snorkeling. Ya, Bung Ardin silakan. Welcome back. Ya, masih Iya. terdengar ya? Masih, silakan dilanjutin Iya. Mas Bung Ardin. Nah, proses di Polres adalah 2 orang sudah diminta klarifikasi oleh Polres pada malam juga setelah dia mengadukan masalahnya ke Polres, dia sudah diminta klarifikasi. Jadi menurut polisi bahwa hasil klarifikasinya sopir dan teman ini membantah pengakuan dari Bule tersebut ya. Baik. Tetapi detail bantahannya itu tidak dijelaskan oleh polisi, tapi intinya bahwa ada bantahan. Lalu kemudian mereka memang tidak ditahan ya. 2 orang ini tidak ditahan oleh polisi karena pertimbangannya bahwa Bule ini tidak membuat laporan polisi ya pada malam itu. Dia hanya membuat pengaduan ya. Sementara kalau proses hukum itu kan harus berdasarkan laporan polisi. Gitu. Jadi atas dasar itu polisi sekarang mendorong untuk melakukan mediasi antara Bule itu dengan sopir dan temannya. Jadi sekarang masih dalam proses membangun komunikasi untuk mediasi. Karena sampai hari ini, sejak kemarin dan hari ini, Bule tersebut masih melakukan trip di Taman Nasional Komodo. Oke, jadi sambil menunggu trip itu selesai baru nanti akan dilakukan mediasi gitu ya. Sayang lalu. Ya, dikomunikasikan oleh polisi untuk melakukan mediasi. Priority tetap harus liburan dulu. Soalnya juga udah keburu beli tiket pesawat juga mungkin untuk baliknya, jadi harus dimanfaatin gitu. waktu. Iya, begitu. Tapi kayaknya dari asumsi yang kita dapatkan dari informasinya Bung Ardin begitu kayaknya tidak berniat gitu sepertinya tidak ada ya. indikasi untuk melakukan penipuan gitu. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang memang tidak sesuai ekspektasi si Bule ini gitu. Ya, betul. Ya, dia kecewa dengan kondisi destinasi di sana di mana dia tidak bisa snorkeling gitu kan. Karena awalnya dia ke sana kan untuk snorkeling, ternyata kondisi di sana tidak memungkinkan dia untuk snorkeling gitu. Nah, dia kecewanya dari situ. Gitu. Termasuk juga soal safety menggunakan rakit stereofoam itu juga sebenarnya perlu dikaji kembali ya. Apakah memang ini layak digunakan secara keamanan sehingga jangan sampai gara-gara ini dinormalisasi memang seperti itu kemudian kita mengabaikan keselamatan. Iya, betul ya. Walaupun mungkin jaraknya dekat itu juga ya. Belum tahu ya apakah Bule itu juga belum diketahui apakah Bule itu tahu apakah dapat penjelasan bahwa kondisi medan di sana seperti itu, bahwa harus naik ke kapal gitu kan. Betul, jadi bukan dari satu pulau ke pulau lainnya menggunakan rakit itu ya, tapi hanya dari kapal. Bukan. Dan jaraknya berapa 10 menit jauh? tadi. 10 menit ya kurang lebih? Mereka dayung katanya 10 menit ya, kurang lebih 10 menit dayung rakit. Harusnya pakai yang itu ya, pakai pacu jalur ya.
Jadi pakai Ya, baju jangan biar bisa. dermaga di sana. Atau dibikinin flying fox saja sampai ke kapal langsung bisa. Ya, itu Bah, mudah lah ya. Anyway, Itu destinasi bagusnya, Bung. Itu destinasinya oke. bagus, cuma Tapi fasilitasnya sekali lagi masih kita mau terbatas. konfirmasi Bung Ardin. Soal spot snorkeling Ya. itu memang biasanya orang dibawa snorkeling ke sana tapi ya. Dia lebih banyak untuk menikmati pemandangan di sana, Bung. Oh, Hmm. bukan Sejauh snorkeling. ini, itu saya belum dapat informasi lengkap Oke. soal apakah itu di snorkeling. Kadang-kadang ya. juga warga lokal kan juga tahu gitu ya. Ini Iya. spotnya nih, ini Ya, memang dia betul. niche gitu dan jadi orang belum tahu juga. Ini umum kah dipakai buat snorkeling? Cuma kadang-kadang Betul. warga lokal tuh lebih tahu juga. Lebih tahu di mana medannya Iya, gitu. betul. Oke. Baiklah, baik. Kita Mudah-mudahan tunggu ini iya. hasil mediasinya aja kalau gitu Betul, ya. mudah-mudahan berdamai nih. Ya, Biar kita nggak tunggu. kenapa-kenapa, nggak kapok Ya, Labuan tunggu Bajo mediasi. ya. Dan juga harusnya Ya. sih ya hal kayak gini juga dikasih tahu juga gitu ya sama halayak bahwa sebetulnya jangan sampai orang-orang jadi nggak mau ke Labuan Bajo Iya. sebetulnya gitu. Ini makanya Karena penting dengan untuk kita sebarkan juga konfirmasi. informasinya bahwa ternyata ya walaupun belum dilakukan mediasi dan mendapatkan informasi dari kedua belah pihak mau yang mana yang akan diberikan ke masyarakat, tapi sejauh ini kita nangkapnya ya mungkin ada miskomunikasi di sana atau memang Betul. tidak ekspektasi yang tidak Sesuai. terwujudkan Ya. pada akhirnya membuat kekecewaan dan akhirnya ya sesederhana kecewa aja gitu ya. Gitu. Baiklah kalau gitu. Bung Ardin terima kasih banyak sudah sharing sama kami juga. Nanti boleh sekalian kirim foto-foto spot snorkeling dari Labuan Benar. Bajo. Ya, Bung Edo sama Bung Aksa ditunggu ya. Iya, kedatangannya di benar. Labuan Bajo. Biar kita bisa lanjut ke sana live on location dari Labuan Bajo. Betul. Ya baiklah katanya mau lanjut snorkeling juga. Silakan deh kalau begitu. Terima kasih banyak Bung Ardin. Selamat sore, selamat bertugas Sore. kembali.